Kehadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di KTT G7 Hiroshima, Jepang dimanfaatkan betul untuk mengumpulkan dukungan negara anggota G7. Meskipun Ukraina bukan negara anggota G7, Zelensky dengan penuh kepercayaan mengeluarkan pernyataan di hadapan negara-negara G7 akan ikut membawa kemenangan dan perdamaian bagi Ukraina. Gayung bersambut, ia pun meninggalkan Jepang dengan kepastian membawa persenjataan, amunisi, serta dukungan diplomatik yang tak tergoyahkan dari sekutu G7. Bagaimana siasat baru negara G7 dalam mendukung perdamaian Ukraina? Sobat bisnis, inilah Fokus. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memanfaatkan simbolisme kuat Hiroshima yang identik dengan horror of war untuk menekankan mitra dan para skeptis agar mendukung pertahanannya melawan serangan Rusia selama 15 bulan. Zelensky bahkan menggambarkan hancurnya Bakhmut sama dengan Hiroshima, kota di Jepang yang terkena bom atom dalam Perang Dunia Kedua. Dia menggunakan sejarah Hiroshima yang cukup menyentuh sisi emosional untuk mengakhiri keputusasaannya atas kehancuran negaranya, termasuk Bakhmut yang dikendalikan. Kehadiran Zelensky pun membuat fokus KTT G7 berubah. Pembahasan situasi di Ukraina mendominasi pertemuan, alih-alih upaya melawan Cina dalam perekonomian global seperti yang diagendakan sebelumnya. Dalam komunika atau kesepakatan bersama, negara-negara G7 menyatakan sikap solidaritas dan dukungan yang tak tergoyahkan untuk Ukraina dan presidennya. Bahkan, para pemimpin G7 memastikan dukungan anggaran yang diperlukan Ukraina tahun ini dan awal 2024 untuk menciptakan perdamaian dengan Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengumumkan sanksi terhadap lebih dari 300 target, serta menyatakan Amerika Serikat akan siap mendukung upaya bersama dengan sekutu untuk melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16. Kehadiran jet tempur ini disinyalir akan mampu melipat gandakan kekuatan tempur Ukraina yang selama ini memang bergantung pada aliran persenjataan Barat. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat yang disediakan oleh negara-negara Barat tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia, tetapi mereka dapat menyerang pasukan Rusia di Ukraina. G7 juga sepakat mendesak Cina, negara yang memiliki kedekatan dengan Rusia selama invasi berlangsung, agar dapat memainkan perannya dalam mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia bereaksi mengetahui pembahasan pertemuan KTT G7 ditujukan untuk menahan Cina dan Rusia. Rusia menuding para pemimpin negara G7 penuh dengan bahasa anti-Rusia dan anti-Cina dan mengeluarkan pernyataan setelah KTT G7 di kota Hiroshima, Jepang ditutup pada Minggu 21 Mei. Pernyataan itu dijelaskan bahwa negara yang tergabung dalam G7 benar-benar terpaku pada konfrontasi dengan Rusia dan menegaskan bahwa Amerika Serikat membuat negara G7 mengambil alih fungsi markas besar dan mengatur skala dan waktu pasokan militer Barat ke Ukraina. Dokumen itu juga menyatakan bahwa para pemimpin G7 gigih menunjukkan niatnya untuk menimbulkan kekalahan pada pihak Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan tujuannya diumumkan dengan lantang dan terus terang, yaitu untuk mengalahkan Rusia di medan perang dan tanpa berhenti di sini, untuk melenyapkannya nanti sebagai saingan geopolitik. Pernyataan tersebut juga menuliskan bahwa G7 berusaha untuk memenangkan negara-negara non-Barat ke pihaknya untuk menghalangi perkembangan hubungan dengan Rusia dan Cina. Akan tetapi, dokumen tersebut menekankan bahwa G7 tidak dapat mencerminkan kepentingan kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, atau Amerika Latin. Di sisi lain, memasuki tahun kedua perang di Ukraina, Zelensky menyadari sekarang adalah fase di mana dia
perlu hadir secara fisik di panggung dunia kapanpun dia bisa. Dan dia perlu menjangkau melampaui lingkaran aliansinya dan membawa kasus untuk negaranya lebih jauh. Bahkan, jika itu berarti duduk bersama para pemimpin negara yang memiliki hubungan dekat dengan penjajah bangsanya. Sebut saja, dalam salah satu momen pertemuan di KTT G7, Zelensky duduk bersebelahan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang diketahui terus mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dia mengundang India untuk bergabung dengan formula perdamaian Ukraina. Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan India mendukung solusi untuk krisis Ukraina melalui dialog dan diplomasi dan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan. Perang masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda berakhir. Gerilya mengumpulkan dukungan pun terus dilakukan oleh Presiden Ukraina. Namun, Rusia juga tak tinggal diam dengan tak henti-hentinya mengeluarkan aksi balasan. Apakah kesepakatan bersama KTT G7 Jepang berhasil menjadi jembatan perdamaian atau justru semakin memperuncing rivalitas Rusia dengan Ukraina?